Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 MIPA 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu juga hari ini dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk mengajar di kelas 10 MIPA 1. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran dari kelas 10 MIPA 1. Anissa, Aziza, Alhamdulillahirrabbilalamin, kelas 10 MIPA 1 hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita perhatikan dulu yuk lingkungan di sekitar kita. Itu di bawah bangkunya masing-masing masih ada sampah. Kita ambil dulu ya sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah di depan kelas. Ayo silakan diambil sampahnya. Nah, kalau begini kan enak, lingkungannya jadi lebih sehat dan kita juga bisa belajar dengan lebih fokus. Baik, seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar mengenai struktur atom. Ada yang pernah mendengar mengenai istilah atom ini? Iya, Aldi? Nah, boleh kita berangkat dari kacang atom. Sama seperti kacang atom yang ukurannya kecil, atom juga merupakan suatu unit yang sangat kecil. Nah, untuk lebih memahaminya, yuk sama-sama kita lihat video berikut ini. Alam semesta begitu penuh dengan misteri, khususnya buat benda penyusun kita semua bernama atom. Mau itu matahari, bulan, bintang, sampai hewan dan manusia, kita semua tersusun sama benda kecil yang satu ini. Dan dari buku sekolah kita tuh tahu kalau atom ini kecil banget. Tapi kalau ditanya sekecil apa, kita sering nggak kebayang. Karena di buku dia digambarinnya kayak matahari dan planet-planet. Padahal bentuk aslinya itu aneh dan ukurannya jauh lebih kecil. Dan saking kecilnya, benda setipis kertas aja bakalan butuhin 1 juta atom buat nyamain ketebalannya. Nah, biar tahu sekecil apa atom sebenarnya, ayo kita coba bandingin besarnya atom sama bola pingpong. Karena dibandingin bola pingpong, atom itu sangatlah kecil. Kalau atom ini kita pompa sampai segede bola pingpong, bolanya ini gedenya bakalan jadi ngelebihin planet bumi. Ya, atom itu kecil banget. Tapi jangan pusing dulu, karena walaupun arti dari atom itu adalah sesuatu yang udah gak bisa dibagi, sebenarnya mereka bukan benda terkecil yang diketahui manusia. Ternyata di balik atom-atom tadi masih ada sebuah dunia, bukan sekedar kecil, bukan sekedar mungil, tapi udah ibarat setitik-titik paling kecil di alam semesta. Jadi, sekecil apa dunia mini itu? Siapkan baju super kalian karena kita akan menyusuri dunia penuh khayal yang bernama dunia kuantum. Dan disinilah kita akan memasuki dunia kuantum. Lalu kita mungkin pernah ngira kalau para atom itu adalah benda-benda terkecil. Padahal sebenarnya atom itu ibarat buah yang punya biji di dalamnya. Mereka bernama proton dan neutron. Dan benda yang berada di sekitarnya bernama elektron. Tapi nggak kayak buah yang terisi penuh, atom ini bisa dibilang kosong. Karena nyatanya bagian sangat besar dari atom itu hanyalah ruang hampa. Lalu kalau kita balik lagi di awal, kita udah ngebayangin kalau atom dibandingin sama benda sekitar. Tapi coba kita bandingin lagi sama intinya yang lebih kecil lagi. Saking kecilnya, kalau atom kita perbesar sampai segede bola kelereng aja, kita bakalan masih belum bisa ngeliat intinya. Baru setelah kita perbesar atom seukuran stadion sepak bola, kita baru bisa ngeliat si inti atom ini. Hanya berukuran sekecil bola kelereng. Jadi ya, kehidupan dan dunia memang penuh dengan keajaiban. Tapi coba pikir kayak gini. Selain alam semesta yang begitu luas, ternyata ada semesta lain yang begitu megah di dalam setiap sudut ujung jari kita. Kita mungkin sering berpikir kalau besarnya alam semesta itu tak terhingga. Tapi nyatanya, dunia ini juga bisa ke skala yang kecilnya tak terhingga. Jadi ayo menghela nafas sebentar, dunia kuantum hanyalah satu dari banyaknya teka-teki yang lagi kita mati-matian pelajari. Mungkin video ini bisa jadi mengajarkan kalau ternyata manusia tidak sekecil yang kita kira. Dan disinilah kita bisa menyadari betapa ilmu pengetahuan telah membawa kita menembus batas-batas yang tak disangka. Jangan berhenti bertanya,
keep asking, and stay curious. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, habis lihat video kita fokus lagi ya. Coba ada yang masih ingat tepukan yang pernah Ibu ajarkan? Give me one clap, 2 clap, 3 clap, 1 clap, 2 clap. Oke, bagus, semuanya masih pada fokus. Baiklah, dari video tadi kita bisa tahu nih seberapa kecil atom itu. Tapi pernah tidak mendengar mengenai bom atom? Oke, sekarang ada yang tahu tidak mengapa atom yang ukurannya sangat kecil ini dapat memberikan efek yang besar seperti pada ledakan bom atom? Ya, Fadil? Oke, good Fadil. Nah, kalau begitu ada yang tahu tidak bagaimana struktur sebenarnya dari atom ini? Ya, Anissa? Iya, betul sekali. Nah, itu dinamakan dengan partikel penyusun atom. Nah, proton dan neutron yang tadi disebut merupakan dua jenis partikel yang terdapat pada inti atom. Dan energi yang digunakan pada bom atom ini pada dasarnya menggunakan energi yang hanya dapat diproduksi pada inti atom. Yuk kita sama-sama lihat ke gambar di depan. Nah, atom ini terdiri atas partikel dasar, tersusun atas partikel dasar yang dinamakan subatom. Yaitu ada elektron, neutron, dan proton. Elektron merupakan partikel bermuatan negatif seperti yang bisa dilihat pada gambar, yang berada di kulit luar atau di luar inti atom, yang bergerak pada satu lintasan yang disebut lintasan elektron. Nah, kita bisa lihat ya lintasan elektronnya di sini. Oke, kemudian ada yang namanya proton. Proton ini merupakan partikel bermuatan positif yang berada di dalam inti atom. Nah, lalu ada neutron yang merupakan partikel yang tidak bermuatan. Kalau tidak bermuatan berarti apa? Netral. Nah, ia juga berada pada inti atom bersama-sama dengan proton. Oke, satu atom ini memiliki yang namanya nomor atom dan juga nomor massa, di mana nomor atom ini merupakan jumlah proton dari sebuah inti atom. Ingat ya, sedangkan nomor massa merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Ingat ya. Kemudian nomor atom ini merupakan suatu ciri khas dari suatu unsur, di mana setiap unsur akan memiliki nomor atom tertentu yang membedakannya dengan unsur yang lain. Kita sama-sama lihat di sini, ada Fe. Ingat ya tadi notasi atomnya. Jadi Fe ini nomor atomnya kita bisa lihat berapa? Yang di bawah itu 26, betul sekali. Sedangkan yang di atas adalah nomor massa. Nomor massanya sebanyak 56. Nah, dari sini kita bisa tahu berarti jumlah protonnya itu sama dengan nomor atom tadi kan, yaitu 26. Kemudian jumlah elektronnya berapa? 26 juga, betul. Kemudian neutronnya, tadi neutron kan merupakan nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi neutronnya ada sebanyak 30. Nah, sekarang sudah cukup paham ya mengenai atom dan partikel-partikel penyusunnya. Oke, good, sudah paham semua. Tapi sebenarnya pada sejarah perkembangannya atom ini tidak langsung dipahami seperti apa yang sudah kita pelajari barusan, melainkan berawal dari satu pemahaman sederhana, sesederhana bentuk kacang atom tadi, hingga ke pemahaman yang jauh lebih modern. Nah, selama perkembangannya ini setidaknya ada 5 ahli yang berhasil menyumbangkan teori-teori mereka dalam perkembangan model atom ini. Nah, sekarang Ibu ingin kelas 10 MIPA 1 secara berkelompok
Masing-masing kelompok akan berdiskusi mengenai satu teori atom dan membuat permodelan dari teori atom tersebut menggunakan alat dan bahan sederhana yang pada pekan lalu sudah minta dibawa oleh Ibu di pertemuan kali ini. Apakah sudah dibawa alat dan bahannya? Oke, good. Kalau sumber bacaannya mengenai teori atom ini, apakah sudah dibawa juga? Oke, good. Kalau begitu sekarang silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ingat, berpindah tempat duduknya harus tertib. Oke, sudah ya. Kita ada 5 kelompok dan di depan ini ada 5 teori atom yang akan didiskusikan, di mana satu kelompok akan mendiskusikan satu teori atom. Agar runut, Ibu akan membagikan sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 akan berdiskusi dan membuat permodelan mengenai teori atom Dalton. Kelompok 2 teori atom Thomson. Kelompok 3 Rutherford. Kelompok 4 Bohr. Dan kelompok 5 teori atom mekanika kuantum. Nah, waktu berdiskusi dan membuat permodelan atomnya selama 45 menit. Cukup? Oke, cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silahkan dimulai. Selamat pagi kelompok 1. Bagaimana diskusinya? Sudah dapat gagasan utama dari teori atom Dalton ini? Nah, betul. Kalau begitu ada yang masih bingung, ada yang masih ingin ditanyakan pada Ibu? Ya, betul. Jadi sebenarnya Demokritus itu pada awalnya ia berandai-andai. Apabila sepotong kayu terus-menerus dipotong hingga sangat kecil, maka akan sampai pada satu bagian yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, itulah yang menurutnya dinamakan dengan atom. Ya, pertanyaan yang bagus dari Kiandra. Jadi, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, Demokritus ini mencetuskan gagasan mengenai atom hanya berdasarkan hasil pemikirannya saja dan tidak melakukan pembuktian apapun dari gagasannya tersebut. Berbeda dengan Dalton, di mana Dalton ini gagasannya didasarkan pada data kuantitatifnya yang pada akhirnya membuka permodelan seperti bola pejal tadi dan juga membawa beberapa postulat yang dikemukakan olehnya. Tapi atas pemikirannya yang cemerlang ini sebenarnya Demokritus dikatakan juga sebagai penemu atom, tapi pada teori atom klasik. Pada dasarnya ahli-ahli ini semuanya sangat hebat karena dengan pemikiran sederhananya mereka mampu membuka pemikiran-pemikiran dari ahli lainnya sampai membawa kemajuan yang sangat pesat pada perkembangan ilmu kimia. Bagaimana, sudah cukup? Baiklah, kalau sudah cukup, Ibu lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Selamat berdiskusi kelompok 1 dan untuk permodelan atomnya silahkan dibuat sekreatif mungkin. Baiklah, sudah 45 menit dan Ibu lihat sepertinya semua kelompok sudah selesai ya membuat permodelannya. Ya, sekarang saatnya setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari teori atom sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sambil ditunjukkan permodelan atom yang sudah dibuat. Oke, dimulai dari kelompok 1 ya, teori atom Dalton. Sudah siap kelompok 1? Oke, silahkan maju ke depan kelompok 1. Oke, itu tadi presentasi terakhir dari kelompok 5. Wah, hebat ya, semua kelompok sudah dapat menjelaskan teori atomnya dengan baik. Dan permodelan yang dibuat juga sangat menarik dan dapat merepresentasikan teori atomnya dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, coba sekarang kita simpulkan mengenai materi-materi yang sudah kita bahas hari ini. Dimulai dari struktur atom itu sendiri. Siapa yang berani untuk menyimpulkan? Ayo, yang berani nanti dapat coklat loh dari Ibu. Siapa yang mau? Oke, Ziza, silahkan. Apa kesimpulannya mengenai struktur atom? Ya, betul ya kesimpulan dari Ziza. Terima kasih Ziza sudah berani menjawab. Ini coklatnya. Oke, sekarang siapa yang berani untuk memberi kesimpulan singkat saja mengenai perkembangan teori atom dari masing-masing ahli?
Oke, yang angkat tangan duluan tadi ada Yoga. Ayo Yoga, silahkan. Iya, betul ya, kesimpulan dari Yoga. Ini coklatnya Yoga, silahkan diambil. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai struktur atom sampai dengan perkembangan teori atom itu sendiri. Tadi permodelan yang dibuat oleh setiap kelompok juga sangat bagus. Kelas 10 MIPA 1 juga antusias dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Hebat sekali. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada semua kelas 10 MIPA 1 untuk silahkan kerjakan tugas individunya di LKPD untuk lebih mengetahui lagi sejauh mana kemampuan kita mengenai materi teori atom dan perkembangan teori atom ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu tutup ya. Jangan lupa untuk selalu semangat, selalu belajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.